Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, selamat berjumpa kembali dengan kami pada pelajaran yang berikutnya ini. Pokok bahasan kita masih tentang himpunan. Kali ini kita akan membahas banyaknya anggota sebuah himpunan. Selalu tetaplah di channel YouTube Arpani Bay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pelajaran hari ini himpunan. Banyaknya anggota dari suatu himpunan. Sebelum kita lanjutkan, ada baiknya setelah nonton ini nanti anak-anak berikan komen, kemudian like dan subscribe. Anak-anak sekalian, tetap semangat, jangan terpengaruh dengan keadaan seperti sekarang, di mana zaman COVID ini kita tidak boleh banyak keluar, dan waktu yang banyak di rumah ini mari kita gunakan untuk membangun karakter diri sendiri, untuk membuat kita lebih pintar dan lebih cerdas. Jangan sampai kita kalah oleh keadaan, karena zaman seperti ini ya banyak yang lebih mengambil malas-malasan. Tapi kamu ketahui, banyak juga orang yang mempersungguh, ya. Banyak orang yang belajar dari YouTube ini, bahkan mereka menjadi orang yang lebih berilmu, menjadi orang yang pintar. Nah, maka anak-anak itu yang harus dimanfaatkan. Karena nanti orang yang pintar ini akan mengalahkan kita, orang yang malas. Maka kita jangan menjadi orang yang malas dan jangan mau menjadi orang yang kalah. Tetap semangat. Selanjutnya kita lihat contoh apa yang dimaksud dengan banyaknya anggota suatu himpunan. Nah, di sini yang akan kita pelajari kata kuncinya yaitu banyaknya anggota himpunan, kemudian himpunan yang berhingga, kemudian himpunan yang tak berhingga. Nah, ini yang akan kita bahas, anak-anak sekalian. Selanjutnya kita lihat contoh yang berikut ini. Himpunan yang berhingga. Misalnya seperti ini. Nomor 1, A adalah himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Nah, himpunan bilangan asli yang kurang dari 10, bilangan asli itu dimulai dari 1. Nah, bukan yang kurang dari 10, maaf, yang kurang dari 9 ya. Jadi dimulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya sampai dengan 8. Ini anggota dari A. Jadi A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia tidak sampai 9 karena himpunan bilangan asli yang kurang dari 9. Dan bilangan asli itu dimulai dari 1, anak-anak sekalian. Nah, berapa banyaknya anggota A ini? Nah, ternyata kalau kita hitung ada 8 anggota A itu. Artinya, banyaknya anggota himpunan A itu 8. Dan ditulis seperti ini biasanya. Simbolnya NA sama dengan 8. Jadi kalau ada tulisan NA sama dengan 8, ini berarti banyaknya anggota A ini sama dengan 8. Itu artinya. Dan himpunan berhingga. Apa maksudnya berhingga, anak-anak sekalian? Himpunan ini mulai 1 sampai dengan 8 saja. Dia terbatas. Arti berhingga itu adalah terbatas. Misalnya himpunan A, misalnya bilangan Caca kurang dari 100. Dia terbatas. Karena dia kurang dari 100. Itu artinya terbatas. Dia ada batas. Kemudian kita lihat contoh nomor 2.
himpunan nama bulan yang dimulai dari huruf J, ya. Januari, Juni, Juli. Anggotanya ada 3. Maka biasanya disebut NB sama dengan 3, ya. Bisa diikuti kan? Saya kira tidak sulit ini anak-anak sekalian, ya. Nah, tinggal sekarang bagaimana? Dapatkah Anda memberikan contoh kalau himpunannya yang tak berhingga? Nah, kira-kira gimana ya himpunan yang tidak berhingga itu? Nah, sekalian, kalau yang ini tadi yang berhingga, ya, Januari, Juni, Juli, itu aja hanya 3, ya, dia berhingga. Yang di atas bilangan asli yang kurang dari 9, dia terbatas, arti berhingga itu terbatas. Dia cuma sampai 8. Nah, kalau yang tidak terbatas kira-kira seperti apa? Nah, kita lihat anak-anak yang tak berhingga ini, ya. Himpunan yang tak berhingga misalnya bilangan caca. Nah, bilangan caca kalau tidak dibatasi berarti dari 0 sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya, tidak ada batasnya. Ya. Maka berapa banyaknya? Tidak bisa dihitung. Bilangan caca itu banyak sekali. Bisa nanti miliar-miliaran, triliun-triliunan, sampai kapan tidak akan selesai. Nah, maka himpunan yang seperti ini tidak berhingga. Maka ditulis NA itu ya banyak sekali, ya. Tidak bisa dihitung, ya. Jumlahnya sangat banyak. Himpunan bilangan bulat. Nah, ini juga himpunan yang banyak sekali. Bilangan bulat tuh misalnya kita mulai dari 0. Kemudian kalau di kelas 7, sebelum kita belajar ini, kita kemarin sudah belajar bilangan bulat, ya. Itu mulai dari, kalau kita ambil tengahnya 0, kemudian ke kiri garis bilangan, itu -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Kemudian ke sebelah kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bilangannya dah habis-habis. Bilangannya banyak sekali, anak-anak sekalian. Maka bilangan ini adalah bilangan yang tak berhingga. Nah, maka kalau bilangan tak berhingga ini, ya kita tidak usah mengurusi berapa banyaknya, karena sangat banyak, kita tidak tahu, ya. Maka kita tidak perlu membahas himpunan yang anggotanya tidak berhingga. Jadi yang tidak berhingga ini disebut unlimited istilahnya, ya. Jadi kalau yang berhingga unlimited, kalau yang tak berhingga biasa disebut unlimited, ya, tak berhingga. Selanjutnya anak-anak sekalian, kita coba melihat latihan, ya. Berapa banyak anggota elemen dari himpunan di bawah ini. Kita lihat, himpunannya K adalah himpunan huruf hidup dalam kata Indonesia. Nah, ini kita lihat. Huruf hidup saja kita lihat. 1 I, O, I. Nah, I karena 2 dia cukup 1 saja. Kemudian A. Jadi I, O, I, A. Itu adalah huruf hidup. Jadi ada 4 buah huruf hidup, ya, dalam kata Indonesia, ya. Nah, maka jawabannya anak-anak sekalian, ya, banyaknya anggota K sama dengan 4. Jadi NK sama dengan 4. Ngerti kan 4 tadi? I, O, E, A. Jadi ada 4 vokal, ya. Ada 4 vokal dalam kata Indonesia. Selanjutnya kita lihat contoh nomor 2. Nama bulan yang diakhiri dengan R. Apa kira-kira? September, Oktober, November, Desember. Ada berapa buah? Ternyata ada 4 juga, ya. Nah, selanjutnya himpunan 6 bilangan caca yang pertama. Ada berapa? Ya pasti ada 6 karena cuma 6 buah, ya. 6 buah bilangan caca yang pertama. Berapa banyak anggotanya? Ya 6. Maka ditulis NM di sini
karena dia adalah M adalah himpunan 6 bilangan caca yang pertama, maka banyaknya anggota M itu adalah 6, maka NM adalah 6. Anak-anak sekalian, barangkali untuk menghitung banyaknya anggota suatu himpunan ini tidak sulit ya, barang mudah. Yang penting kamu tahu dengan himpunan-himpunan ini. Nah, kalau himpunan caca dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 6 buah himpunan bilangan caca yang pertama ya. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan sub pokok bahasan berikutnya, yaitu diagram pen dan irisan dua buah himpunan. Baiklah anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan diagram pen dan irisan dua himpunan. Kita akan sajikan dengan cara yang mudah ya. Tetaplah di channel YouTube Arpanibai. Anak-anak sekalian, sebelum melanjutkan, kita jangan lupa anak-anak berikan komen, berikan like dan subscribe. Selanjutnya kita lihat diagram pen. Bagaimana cara menggambarkan diagram pen ini? Misalnya diketahui ini ada himpunan semesta yang biasa disebut dengan S. Misalnya S itu anggotanya adalah A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian ada himpunan A yang anggotanya adalah B, D, F. Maka diagram pen S dan A adalah, jadi dibuat kotak dulu seperti ini ya, persegi panjang. Kemudian ditulis himpunan A itu adalah, pertama adalah A, yang kedua adalah B, yang ketiga adalah C, yang keempat D, kemudian E, kemudian F, kemudian G. A, himpunan A, B, D, F. Maka kita lingkari yang himpunan A yang ini ya. Nah, inilah gambar diagram pen dari himpunan S dan himpunan A. Cukup begitu saja anak-anak sekalian. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan contoh yang berikutnya. Nah, misalnya diketahui himpunan S semesta itu 1 sampai dengan 10. Kemudian himpunan A bilangan prima yang kurang dari 10. Nah, kita ingat kembali bilangan prima adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor. Yang mempunyai 2 faktor adalah 2, 3, 5, 7, masih ada lagi? Nah, tidak ada lagi di sini ya. Berarti 2, 3, 5, 7. Nah, 1 prima atau bukan? Bukan ya. Karena 1 hanya mempunyai 1 faktor, yaitu 1 ya. Kalau 2 faktor 1 dan 2. Kalau 3 2 faktor, yaitu 1 dan 3. 5, 1 dan 5. 7, 1 dan 7. Maka itulah bilangan prima yang kurang dari 10. Selanjutnya himpunan bilangan genap antara 1 dan 10. Bilangan genapnya saja antara 1 dan 10. Berarti 2, 4, 6, 8 ya. 9 tidak genap, 9 ganjil. Maka bagaimana menggambarkan diagram pennya? Kita lihat diagram pennya adalah seperti tadi, gambar sebuah persegi panjang yang seperti ini. Kemudian tuliskan semua anggota S. 1 ya. Kemudian 2, 3,
4, kemudian 5, kemudian 6, kemudian 7, kemudian 8, kemudian 9, ya. Masih ada satu lagi, 10. Nah, sekarang kita kurungi yang A. Yang 2, tadi bilangan prima kan 2, 3, 5, 7. Nah, kita kurungi, itu yang kita kurungi. Nah, itu adalah himpunan bilangan A. Nah, yang 4, 6, 8 bilangan genap. Nah, itu namanya himpunan B, ya. Itu namanya himpunan B. Nah, yang 1, 9, dan 10 itu tidak ada dalam A, juga tidak ada dalam B. Tapi dia adalah himpunan S, ya. Jadi kalau semua himpunan S itu dituliskan, kemudian A tuliskan anggota A, B tuliskan anggota B, kemudian dibuat lingkaran yang seperti ini, ya. Sehingga inilah gambar diagram Venn dari himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dengan irisan dua himpunan. Jadi diagram Venn tadi akan kita lanjutkan dengan irisan dua himpunan. Yang mana irisan dua himpunan? Ya? Kita lanjutkan, kita tetap pakai yang namanya diagram Venn tadi. Contoh misalnya ini. Nah, di sebuah kursus, misalnya memiliki mata pelajaran wajib PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, dan IPS. Ani suka belajar matematika, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Sedangkan Budi suka belajar IPA dan matematika. Apakah yang dipelajari Ani dan Budi secara bersama-sama? Jadi anggota yang mana yang dipelajari oleh Ani dan Budi secara bersama-sama? Nah, kita lihat nanti di gambar diagram Venn-nya. Nah, kita lihat lagi. Pelajarannya adalah PPKN, kemudian IPA, kemudian Bahasa Indonesia, IPS, nah, kemudian Matematika. Kita lihat Ani, Matematika, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Nah, ini. Kurungi, ini pelajaran Ani. Ya. Kemudian selanjutnya yang Budi. Nah, Budi, IPA, dan Matematika. Nah, mana yang mereka pelajari bersama-sama? Ternyata ini dia ada dalam lingkaran Ani, ya, ada dalam lingkaran Budi. Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, ya, matematika itu termasuk anggotanya Ani, dan matematika juga ada termasuk anggota dari himpunan Budi. Jadi kalau istilah dalam himpunan, matematika ini termasuk dalam himpunan Ani, kemudian matematika juga termasuk dalam himpunan Budi. Maka simbol dari irisan A, irisan B biasanya ditulis seperti ini. Ini A, irisan B. Ini namanya A, irisan B. Ditulis seperti ini. Apa yang menjadi A, irisan B? Nah, di sini A, irisan B itu adalah matematik. Ya. Jadi matematik ini yang dimaksud irisan ini artinya himpunan ini, ya, himpunan matematik ini termasuk ke anggota Ani, juga termasuk ke anggota Budi. Nah, bisa diikuti anak-anak sekalian? Kira-kira pengertian dari irisan? Nah, kita coba lihat contoh yang berikutnya. S bilangan asli yang kurang dari 10.
Berarti kalau bilangan asli yang kurang dari 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena bilangan asli ya, ingat, bilangan asli dimulai dari 1 ya. Bilangan asli dimulai dari 1. Jadi 1 sampai 9. Kemudian bilangan asli yang kurang dari 9. Nah, kalau bilangan asli yang kurang dari 9 berarti 1 sampai 8 ya. M. Kemudian N bilangan ganjil yang kurang dari 9. Kalau bilangan ganjil yang kurang dari 9 berarti 1, 3, 5, 7 ya. Tentukan M irisan N. Nah, seperti tadi kita gambarkan kotaknya dulu. Kemudian himpunan S-nya tulis 1 sampai 9. Nah, 1 sampai 9. Ini adalah himpunan S ya. Kemudian himpunan M. Nah, ini himpunan M. 1 sampai 8. Nah, sekarang bilangan ganjil yang kurang dari 9. Mana? 1, 3, 5, 7 ya. Nah, yang besar ini himpunan N. Kemudian yang kecil ini himpunan N ya. Maka A irisan N adalah yang ini ya. 1, 3, 5, 7. Karena ya himpunan M ini, N ini ternyata berada dalam lingkaran N ya. Nah, kemudian menggambar apa boleh seperti ini? Boleh ya, tidak mesti harus lingkaran ya. Jadi begini boleh. Lonjong juga boleh ya untuk menyatakan himpunan ini. Bagaimana anak-anak, bisa diikuti? Nah, kita lihat contoh berikutnya. Ini S 1 sampai 10. Kemudian A 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ada himpunan B 4, 5, 6, 7 ya. Tentukan A irisan B. Kira-kira menurut Anda A irisan B bisa ditebak-tebak ya? Kalau bisa silakan ya. Tapi ada baiknya kita lihat yang selanjutnya ini ya. Nah, ini himpunan S. Tulis S itu adalah 1 sampai 10 ya. S itu adalah, saya ulangi, 1 sampai 10. Kemudian himpunan A 1 sampai 6. B 4, 5, 6 ya. Itu B. Kemudian A irisan B. Nah, itu yang ada di dalam itu ya. Yang ada di sini 4, 5, 6 ya. Ini adalah biasanya ditulis seperti ini nih. A irisan B 4, 5, 6 ya. Jadi A irisan B 4, 5, 6. Bisa diikuti anak-anak sekalian? Nah, jadi kalau menurut kamu, kira-kira apa yang dimaksud dengan A irisan B itu ya? Kira-kira dari yang kita pelajari tadi, apa yang dimaksud dengan A irisan B? A irisan B itu adalah sebuah himpunan yang memuat anggota himpunan A dan juga anggota himpunan B. Biasanya ditulis dengan lambang seperti ini. A irisan B.
Atau dalam bentuk notasi biasa ditulis seperti ini. A irisan B, X di mana X anggota A dan juga X anggota B. Dalam notasi biasanya ditulis seperti ini. Bagaimana anak-anak, bisa dipahami? Nah, selanjutnya anak-anak sekalian, untuk menguji kemampuan kita pada hari ini, kita tadi sudah belajar mengenai banyaknya anggota himpunan. Ya, kita uji coba ya dengan soal-soal ini. Walaupun soalnya sedikit, Anda silakan coba nanti ini. P bilangan ganjil yang kurang dari 20. Kalau bilangan ganjil berarti 1, 3, 5 dan seterusnya yang kurang dari 20. Berapa banyaknya ya? NP berapa nanti? Kemudian nomor 2 ini Q. Ini dibaca X di mana X lebih besar dari 3. Tapi X ini kurang atau sama dengan 20. X adalah bilangan prima. Nah, bilangan prima tadi adalah bilangan yang mempunyai 2 faktor. Hanya mempunyai 2 faktor. Berarti 3, 5, 7 dan seterusnya. Berapa banyaknya? Disitulah nanti kalian akan membuat NQ itu berapa. Nah, selanjutnya untuk yang diagram pen dengan irisan, Anda bisa buat ini himpunan bilangan asli yang kurang dari 10. Kemudian P 1 sampai 5, Q 1, 3, 5, 7, 9 dan R adalah 2, 3, 5, 7. Listing and draw its diagram pen. Artinya, tuliskanlah anggota-anggotanya, kemudian gambarkan diagram pennya. P irisan Q, yang ini saja 2 ini, gambarkan. Kemudian P irisan R ya. P irisan R. Artinya yang ini dengan ini. Kemudian Q irisan R yang ini. Nah, selanjutnya pengembangannya menurut kamu kalau P irisan Q irisan R. Nah, kalau mau langsung ini bisa kita lihat sebenarnya bilangan yang ada di P, ada di Q, dan juga ada di R. Yang mana? Hanya 3 dan 5. Tapi Anda wajib menggambarkan diagram pennya. Anak-anak sekalian, demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Ya, semoga video yang singkat ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Kemudian jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan jika video ini bermanfaat, silakan Anda bagikan dengan teman-teman yang lain. Anak-anak sekalian, selamat bekerja, selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Sampai jumpa di materi yang berikutnya dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.